menyelesaikan pressure test kalian di tantangan Peking Duck. Kita akan cicipi satu persatu. Saya memilih untuk dipanggil pertama daripada deg-degan di akhir. Lebih baik tahu komentar dulu di awal. Dimulai dari... Sebetulnya saya berharap saya pertama dipanggil. Karena saya khawatir kalau mantau saya menjadi dingin. Dara, silakan. Deg-degan banget pas dipanggil ke depan karena saus yang aku sajiin akhirnya simple banget. Dara bikin bebek sama kuah. Itu kayak bebek lagi mandi deh. Apa ini, Dara? Itu Asian duck pensir. Tadi kamu bukannya bikin cabai hijau? Iya, Chef. Tadi kayaknya saya kelamaan terus agak pahit gitu. What? Teh Dara bikin lado ijo, tapi yang datang-datang kayak bebek hoisin. Ini ganti rencana atau gimana ya? Bebek Teh Dara sampai dikeluarin sama Chef Renata terus dipotongin lagi. Aduh Teteh, kalau misalnya udah tahu sausnya cuman kayak gitu, ya dipotong atuh bebeknya. Dara, kalau kamu bikin pan-seared duck, ya? Ya. Dan juga tidak di-slice, jangan taruh di mangkok. It's not a soup, ya kan? Ya. Taruh di piring, di-slice. Gitu ya? Oh. Oh. Ini masih bisa di-render lagi tuh fatnya. Wih, tapi bebeknya itu juicy. Wah. Waktu Chef Renata potong bebeknya ternyata mateng dan pink dengan sempurna. Kalau kayak gini, mungkin bisa aja aman. Itu jadi sausnya apa, Dara? Sausnya itu saya pakai soy sauce, terus udah gitu pakai sesame oil, terus pakai garlic powder, terus pakai chili powder juga. Wih, bebeknya paling nggak tingkat kematangannya luar biasa nih ya. Oke, duck breast. Ya, Chef. Kenapa milih duck breast? Karena saya udah coba mempelajari gimana cara ngerendernya, jadi menurut saya itu yang paling mudah saya kerjakan tadi, Chef. Menurut aku sih masakan Teh Dara kurang effort ya, lebih effort aku sih kayaknya. Dara, tadi saya ke bench kamu ya. Kamu bilang sambal hijaunya kelamaan jadi pahit. Tadi saya coba gitu, Chef. Kayak pahit. Mungkin saya overthinking apa gimana gitu tadi. Karena saya tadi ke bench kamu, saya cobain sambal hijau kamu. Itu enak. Aromatik, matang dengan baik, daun jeruk, serehnya itu berasa. Hanya sedikit keasinan. Ya, Chef. Aduh, nyesel banget. Pas Chef Rena bilang kalau sambal hijau aku tuh ternyata enak. Dan aku nggak jadi sajiin. Is it good? Sausnya enak? Di sini hanya disayangkan nggak ada kompleksitinya sama sekali aja. It's duck, soy sauce based sauce. Ya. Untuk ukuran one dish, it's missing vegetables and other condiments. Ya, Chef. Kalau kamu mau ditaruh di seperti itu, kamu harus make sure kamu udah slice dengan ukuran yang orang gampang makan bisa langsung pakai sendok. Iya, Chef. Nyajikan bebek sama saus coklat sama nasi. Come on, Teh Dara. Ini pressure test. Oke, the base of the soy base ini sebenarnya not too bad ya. Cuman bisa tambahin lagi aromatics. Yes, kalau di mangkok, di slice, it needs more vegetable. Kamu bisa tambahin lagi bok choy, koriander, tauge. Kamu tambahin lagi dengan daun bawang. Apakah nggak enak? No. Bebeknya ini is perfectly cooked. Bisa di-render lagi bagian fatnya. Tapi tingkat kematangan still juicy, very nice. Sayang saja jadi side dish gitu ya. Iya, It's not complete. Wah, diam-diam Teh Dara jago juga buat bebeknya. Perfectly cooked. Oke, Dara, bebek ini kalau di restoran masuk kategori game meats ya. Karena dengan aromanya yang kuat dan juga rasanya yang pungent.
Di sini karena memang kurang herbs dan spices, sehingga tidak perlu lagi di sos itu kamu tambahkan minyak dari bebek tersebut. Udah cukup dari dagingnya saja. You know what? Enak tapi ini satu dimensional. Rasanya ya udah satu titik aja. Ya, Chef. Kalau Chef Renata tadi bilang tidak ada complexity ya. Ya. But it is what it is gitu loh. Kita lihat nanti gimana kamu bisa bertahan atau tidak. Thank you. Oke, thank you. Oke, Dan. makasih. Dengar komentar juri tentang makanan Dara, saya pikir makanan saya lebih bagus tuh dari dia. Sebenarnya masakan Teh Dara flavornya udah oke. Cuman eksekusinya aja yang kurang oke. Next, Noni. Waktu aku maju, aku seneng sih. Aku udah ngelakuin yang terbaik dan platingan aku hari ini cantik banget kayak aku. Apa ini Noni? Halo Chef, itu bebek betutu dengan nasi, ada terong beberuknya, dan kecombrang crumble-nya di atas. Kecombrang crumble? Kayak kecombrang terus ada bawang merah gorengnya dan cabenya. Kayak sambal mbak gitu? Iya, tapi nggak terlalu embek. Noni dengan bebek betutu dan sambal kecombrang. Chef Arnold tuh nggak suka kecombrang. Dan dua komponen ini nggak tahu bisa nyambung apa enggak ya. Ini jadi temanya apa? Temanya kayak di dipping gitu, Chef. Ya, kayak gini kan? Belacan, beberuk, betutu, kecombrang, semua kamu campur aduk. Sambal apa ini yang di sini? Beberuk, sebenarnya saya bingung sih bilangnya. Iya, itu terong beberuk. Iya benar, Chef. Thank you, Chef. Kecombrang. Ya, Chef. Betutu seharusnya ini wangi ya, wanginya enak, aromanya bagus. Tapi konsistensi daripada sos tersebut is not a good sauce. Ya, bukan konsep yang kamu makan seperti ini, proteinnya dicocol ke situ. Ngerti nggak? Ya, jadi konsistensinya yang bisa diperbaiki lebih baik. Untuk bebeknya sendiri, tadi kamu juga sudah lihat saya pencet-pencet bagian fatnya itu, fatnya belum terrender dengan baik. Dia tidak crispy, dia masih chewy. So itu mengganggu. Untungnya kamu potong sedikit tipis. Itu sedikit membantu, tapi alangkah baiknya pertama-tama selalu masak dada bebek adalah render the fat. Ya ini kamu render tapi belum completely. Oke? Ya, Chef. Aku nggak ngerti cara pengolahan Noni yang mana yang salah, tapi bingung juga sih kenapa bebeknya nggak kerender. Setuju sama Chef Juna untuk bebeknya, kematangan dagingnya bagus. Hanya kulitnya saja, kamu belum render dengan baik, jadi alot ya. Di sini sambal, nasi, dan beberuknya itu enak. Cuma bumbu betutu kamu, teksturnya itu masih terlalu kasar. Kecuali kamu emang bikinnya yang duck leg, kamu masak bareng, oke. Tapi dengan hidangan duck breast kamu slice seperti ini, would be nice to have a sauce sekalian, bukan dipping. Sama hati-hati sama seasoning asin ya. Harusnya kulit bebeknya itu crispy. Kalau misalnya di dalamnya udah matang tapi luarnya benyek, itu bener-bener nggak enak banget. Mungkin Noni harus masak itu sedikit lebih lama. Di sini too many things, sambal terasi beberoknya, habis itu ada kecombrangnya dan lain-lain. Mungkin bisa ditambahin lagi kemangi atau apa yang lebih segar lagi, bukan cuma aromatic dari semua hampir banyak sambal gitu ya. Duck leg would be nice for this dish ya. Thank you Noni. Thank you, Chef.
Duh Non, sayang banget. Betutu itu kalau tanpa kemangi terlalu rich. Semoga kamu aman deh Non. Bebeknya Noni kulitnya kurang render. Wah, kayaknya Noni yang pulang. Saya selamat nih. Next, Billy, silakan. Dengan effort yang cukup banyak, akhirnya saya dipanggil ke depan. Happy banget. Hopefully ini bakal jadi representasi kemampuan skill memasak saya. Untuk urusan plating, emang Ko Billy tuh kadang suka membingungkan ya. Makanya mungkin dia bawa piring banyak banget ke depan. Billy, Yes. satu-satunya yang mengolah duck leg. Yes. Apa aja ini? Jadi duck leg tadi saya butcher, lalu saya browning di atas pan chef, biar kerender sedikit. Lalu saya presto dengan bumbu kare. Karenya kare Jawa actually. Kare Jawa? Iya. Apa aja tuh kare Jawa? Kare Jawa dengan bumbu kuning, saya masukin cumin dan koriander. Terus sedikit saya masukin garam masala sebagai penambah rasa karenya. Terus dengan potato chips yang saya goreng di dalam render duck fat sama acar. Dan nasi, daun jeruk. Kamu bikin berapa? Satu? Saya bikin 2 tadi, Chef. Terus kamu cobain satunya? Iya, satunya saya coba. Udah? Oke. Sure? Yes. Duck leg presto is at least 40 minutes after hissing. I did it 30, Chef. At least can be more. Be more, ya. Karena masih belum sampai benar-benar tisunya breakdown. I see. Thank you, Chef. Saya baikkan sama yang lain. Dibalikin tuh ke situ biar makannya gampang. Oh, kamu yang thank you. Sorry ngerepotin. Ini apa, acar? Acar, Chef. Terlalu basah ya? Acar dengan timun, shallots. Nasi apa? Nasinya pakai daun jeruk sama lemongrass. Kenapa kepikiran buat ini? Curry is my comfort food, Chef. Selain ayam, saya mencoba dengan paha bebek untuk enaman sebenarnya. Kalau duck breast, saya nggak pernah bikin untuk curry atau di dalam stew seperti ini. Biasanya sih kalau platingannya itu pas dan cantik, orang jadi selera makannya. Ini platingannya Billy kemana-mana, ya males lah makannya. Oke, Billy, overall, base karenya sebenarnya enak. It's good. Cuma kamu harus ingat, ini untuk ayam pas banget. Tapi kamu ini mengolah bebek yang baunya jauh lebih pungent. Jadi bebek itu, it can handle a lot of spices ya. Oke. Jadi can be more. Kamu bisa kentelin lagi semua spices yang kamu taruh lagi, kamu kasih aromatik yang lebih segar, mau kemangi, mau daun kari, mau whatever. Seledri, supaya dia lebih segar. Oke. Setuju sih sama Chef Renata, sebenarnya hidangannya Billy lebih cocok pakai ayam karena kalau pakai bebek yang banyak fatnya bakal jadi enak banget. Di sini acarnya membantu, acarnya juga bagus. Thank you. Soal bebek sudah jelas. Apakah bisa dimakan, bisa dinikmati? Yes. Di sini cuma cara penyajian kamu. Kalau kamu ngecek bebek kamu itu dikeluarin, sudah bisa dimakan, sudah empuk tapi belum full of the bone, jangan disajikan dalam bentuk di mangkok dengan kuah seperti itu. Tuh kan Bill, bebeknya nggak bisa pull out of the bone. Prestonya kurang lama sih. Yap, ini more spices yang lebih berani lagi. Acar is good, cuma saya nggak suka penyajiannya di mana kamu itu terlalu banyak liquidnya. Jadi begitu nyendok dan lain-lain itu the pickling masuk ke karinya, which is lebih overpowering. Can add more herbs dan juga vegetable, tomatoes, daun kari tadi, daun ketumbar, daun bawang. Nasi pun juga oke. Ya, I don't think potato chips is necessary. Jadiin satu nice curry yang benar-benar semua udah ada di situ ya. Thank you, Chef. Oke, saya setuju sekali dengan Chef Renata ya. Jadi ini bisa lebih thick, lebih strong dari rempahnya atau spicesnya, ya. Herbs juga bisa. Nah, di sini ya karena semua sudah disebut, saya kembali lagi ngomongin piring deh. Piringnya ada 4 buat hidangan, 1 hidangan. Ya.
Di mana tiganya sudah white set. Nggak jelas. Kenapa bowl yang ada bebeknya harus pakai piring natural? Seharusnya pakai white set juga, white. supaya komplit satu set. Ya. Ngerti? Thank you, Chef. Yes. Oke, ini kayak piring bekas dijual-jualin nih, nggak satu Piring set sisa. komplit. Oke, thank you. Thank you, Chef. Appreciate it. I'm so sorry, Chef. Saya nggak tahu kalau piring itu ada setnya seperti itu. Next-nya pasti saya belajar banyak dan nggak melakukan kesalahan yang sama. Next, oke. Saya masih pede bawa makanan saya ke hadapan para juri dengan apa yang saya buat menyelamatkan saya dari pressure test hari ini. Oke, apa ini? Itu mantou with duck breast soup. Oh, pakai saus yang sama? Saus yang kemarin, chef. Cuman saya reduce lagi, saya bikin lebih kental sedikit. Habis itu nggak dikasih spice, nggak dikasih vinegar sausnya? Saya kasih lemon lebih banyak. Kenapa nggak kasih rice vinegar? Ini apa? Ini ada isinya? Nggak kosong, chef. Itu mantou. Melihat wajah para juri, kayaknya makanan saya ada masalah nih. Mentang-mentang saus plumnya kemarin dipuji, sekarang bikin saus plum lagi. Tapi aku nggak yakin rasanya bakal sama ya. Jadi kamu bikin mantau? Saya bikin mantau, chef. Terus? Cuman racingnya mungkin kurang lama, waktunya saya takut nggak cukup. Apanya? Mantaunya? Iya, racingnya, chef. Bebeknya cuma di? Pan-sear aja. Saya kulitnya di rendering. Puas sama hasilnya? Plate, saya punya masalah di plating, chef. Kamu punya masalah di semuanya sih. Oke. Ya, chef. Saya bilang, chef, kendala saya di plating. Chef Arno bilang kendala saya semuanya kelar saya. Sama mantaunya puas? Mungkin racingnya kurang lama. Oke, let's start with this. Kamu pakai minyak bebeknya untuk seared. Vegetable-nya, iya. Oke. Cooking with duck fat itu bisa ya? I mean goose fat, kita bisa masak kentang dan lain-lain supaya lebih crispy dan juga lebih gurih. The problem here is seasoning. There's no seasoning di semuanya. Bebeknya bland, the sauce, ya kemarin saya bilang would be good kalau misalnya di-reduce lagi dengan spices dan juga vinegar supaya menambahkan rasa seperti plum sauce untuk bebek. It can be good, but this is tasteless juga ya. It's the same, cuma lebih kental aja, but it's tasteless. Kok Oki katanya jago Chinese food. Kok seasoningnya blend? Plum sauce lagi, plum sauce lagi. Mantau. I mean, nice try, cuman bantet. Jadi, kenapa nggak bikin mantau atau apa yang flat, yang tipis, ya kan? Kamu duck, kamu slice-slice, nggak usah pakai saute vegetable, koriander, daun bawang, hoisin sauce, dan lain-lain. It's just simple gitu, bisa dimakan seperti yang kita makan di Peking duck atau di restoran. Simple but good gitu. But this, it's a mess, ya. Sangat berantakan. Apa aku bilang? Tengah-tengah aku nanya kan mantaunya ngembang atau enggak, dia bilang bakal ngembang. Buktinya bantet. Oke, kalau bagi saya ini konsepnya udah salah ya. Duck untuk dimakan dengan mantau itu biasanya is a thin slice, tipis, or dia kadang-kadang ada yang suwir, ya, depends. But di sini kamu serve duck breastnya, dada bebeknya itu, like a duck steak, you know, yang kamu slice seperti di fine dining. Nggak masuk. Ya, kamu bisa bayangkan kamu slice mantau in half, kamu masukin itu daging ke situ with your condiments, kamu gigit setengah ya. It's not gonna be easy untuk di-chew. Konsepnya sebenarnya udah bagus, tapi kenapa sih bebek sama mantaunya harus dipisah? Kenapa nggak sayur bebek ditaruh di dalam mantaunya? Oke, setuju sama konsep. Ketika kamu bilang kamu buat mantau itu, saya lumayan excited sama dish kamu. Saya kira kamu akan buat di slice tipis-tipis, nice crispy skin, kamu ada hoisin sauce atau whatever plum sauce yang kamu buat, ada leek kamu Julian, ada koriander, kita bisa makan a nice duck bun.
Tapi di sini dari konsep ducknya kamu serve sebagai steak, mantau di sebelahnya jadi bingung. Ini cara makannya tuh gimana? As a steak, mantaunya digigit atau how? Flavor sudah dibahas di sini, the sauce can be good. Saya setuju sama Chef Arnold. Dengan sedikit spices, vinegar, bisa menjadi enak dan bisa jadi cocok sama bebek. Di sini cuma cara kamu memasak bebeknya pun masih pucat dan kulitnya itu masih very chewy. Itu yang tadi saya lupa ya. Thank you, Oki. Thank you, Chef. Based on comment ke Oki, sausnya nggak enak dan mantaunya bantet lagi. Apa poin plusnya? Pasti nggak aman. Oke, kita sudah mencicipi keempat hidangan kalian. One core dengan bebek packing. Sekarang saatnya kami akan berdeliberasi dan menentukan apakah harus ada yang pulang dan meninggalkan mimpinya menjadi the next MasterChef Indonesia. Aku rasa yang kurang aman either Dara atau Billy. Billy kurang empuk, Dara kurang komponen.